Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lihat sepertinya ini adalah wajah-wajah baru ya, angkatan 60, 62, oke. Hari ini kita akan memasuki ya mata kuliah baru yang mungkin adik-adik sekalian ya, saya panggilnya adik-adik atau teman-teman lebih enaknya? Oke, teman-teman kali ya. Mungkin teman-teman di sini baru mendapatkan mata kuliah ya, teknik mikrobiologi akuatik. Barangkali pada saat SMA ya, teman-teman pernah mendapatkan mata kuliah atau mata pelajaran yang bernama biologi, yang dimana di dalamnya itu ada mikrobiologi. Nah, hari ini ya kita memasuki teknik mikrobiologi dengan kode ya IKN 1106, di mana mata kuliah ini 2 SKS ya, 1 SKS kuliah dan 1 SKS untuk praktikum. Nah, mata kuliah ini membahas tentang apa ya? Jadi mata kuliah ini kita rancang untuk mempelajari ya taksonomi morfologi ya, kemudian metabolisme dan juga reproduksi dari mikroba akuatik ya, yang mencakup golongan bakteri, virus, kemudian cendawan atau fungi, kemudian alga maupun protozoa. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari ya apa peranan mikrobiologi di dalam sistem perikanan budidaya, karena kita saat ini berada di dalam program studi perikanan budidaya ya, khususnya untuk pembenihan ikan ya. Kemudian kita juga akan mempelajari peranan mikrobiologi ya sebagai dekomposer ya, kemudian agen penyakit, kemudian kompetitor ya, kemudian bagaimana peranannya di dalam lingkungan dan sebagainya. Nah, kita juga akan mempelajari bagaimana metode isolasi mikrobanya ya, kemudian kita mengidentifikasi serta bagaimana pentingnya mikroba tersebut ya di dalam perikanan budidaya. Nah, di dalam mata kuliah ini ya ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama itu adalah mahasiswa ya, tentunya kita harapkan mampu menguraikan ya konsep teori ya terkait mikroba akuatik yang meliputi ya baik itu bakteri, kemudian virus, fungi, algae maupun protozoa. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa yang mampu mengkaitkan atau menghubungkan ya pengetahuan terkait mikroba akuatik ya seperti bakteri, virus ya, protozoa dan sebagainya, serta bagaimana interaksinya dan perannya di dalam kegiatan aquaculture. Nah, hal tersebut ya itu dituangkan dalam bentuk tulisan ya yang akurat ya, kemudian dikomunikasikan secara mandiri maupun secara kelompok. Nah, CPMK yang ketiga itu adalah mahasiswa yang mampu melakukan kultur mikroba, karena di dalam mata kuliah ini kita akan banyak mempelajari kultur mikroba di dalam laboratorium, kemudian bagaimana mengidentifikasinya dan bagaimana teknik mengendalikan mikroba tersebut. Kemudian yang CPMK keempat adalah mahasiswa mampu menghasilkan isolat murni ya, karena nanti di dalamnya kita akan melakukan isolasi baik itu bakteri patogen ya ataupun mikroba yang lainnya yang menguntungkan ya, baik dari lingkungan akuatik dan sebagainya, dan sesuai ya dengan kaidah-kaidah mikrobiologi. Sampai sini jelas untuk CPMK-nya? Jelas, Bu. Baik. Nah, rencana perkuliahan ya untuk UTS sampai di UAS ya. Pertemuan pertama kita akan banyak membahas berkaitan dengan ruang lingkup mikrobiologi sebagai dasar dari mata kuliah ini. Kemudian di pertemuan kedua dan ketiga kita akan banyak mempelajari tentang bakteri. Ada yang tahu bakteri itu apa? Anda pernah ketemu bakteri nggak sih? Pernah. Di mana sih bakteri kira-kira? Ada di tangan kita nggak? Ada. Ada di ikan, ada di manapun? Ada ya, semuanya ada. Nah, kita akan mempelajarinya selama 2 minggu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat ya, kita akan belajar mengenai virus ya. Ada yang mungkin pernah kenal dengan virus? Kita tahun 2019 ya, kita terserang yang namanya virus COVID-19 ya. Kita akan mempelajari bagaimana sifat virus ya, kemudian genetiknya virus dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kita akan belajar tentang fungi. Ada yang pernah dengar namanya jamur? Ya. Ya, pernah mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman ya ikannya jamuran. Pernah nggak? Pernah ya. Nah, kemudian yang keenam kita juga akan mempelajari tentang mikroalga. Ya, jadi selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan protozoa, dan terakhir adalah kita akan ujian tengah semester. Nah, di pertemuan selanjutnya ya
Kita akan mempelajari genetika mikroba ya. Kita akan mempelajari bagaimana mikroba itu bermutasi ya, bagaimana mikroba itu bereplikasi ya, menggandakan diri ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya seperti amuba itu menggandakan diri dengan cara apa ya. Kemudian kok bisa sih bakteri itu kok cepet banget ya pertumbuhannya, kemudian virus ya. Kita tahu ya pada saat COVID-19 virus itu cepat melakukan yang namanya mutasi ya. Mutasi itu ada perubahan genetik di dalam struktur DNA-nya. Ya, nanti kita akan banyak mempelajari itu di pertemuan 9. Selanjutnya di pertemuan 10 ya kita akan mempelajari terkait dengan ekologi mikroba. Ya, bagaimana mikroba itu bisa hidup di beberapa lingkungan. Ada mikroba yang hidup di lingkungan yang ekstrim ya, contohnya di laut dalam ya, kemudian di salinitas tinggi ya, ataupun yang suhu tinggi, suhu rendah ya, dan sebagainya. Kemudian ke-11 ya, kita akan mempelajari bagaimana pengendalian mikroba. Kira-kira terbayang nggak sih bagaimana mengendalikan mikroba? Untuk saat ini terbayang nggak? Belum terbayang ya. Mikroba itu kan ada yang baik dan juga ada yang sifatnya patogen ya, menyebabkan sakit ya. Bagaimana kita mengendalikan mikroba yang sifatnya baik ya, dan juga bagaimana ini dengan bakteri atau mikroba ya yang sifatnya patogen atau menyebabkan sakit. Bagaimana cara mengendalikannya ya. Nah, itu kita akan mempelajarinya di pertemuan 11. Selanjutnya di pertemuan 12 berkaitan dengan mikroba dan siklus unsur hara ya. Kemudian di pertemuan 13 mikroba dan penyakit ikan. Nah, ini sangat penting sekali untuk budidaya karena mikroba di dalam aquacultur ya, ataupun di areal budidaya itu tidak terlepas ya, bisa menyebabkan sakit maupun yang tidak menyebabkan sakit ya. Nah, cilakanya kalau mikroba tersebut menyebabkan sakit. Nah, makanya kita banyak mempelajarinya di pertemuan 13. Selanjutnya di pertemuan 14 kita akan belajar mikroba sebagai probiotik untuk aquacultur. Mungkin teman-teman pernah dengar kata probiotik sebelumnya. Ada yang pernah dengar kata probiotik sebelumnya? Pernah dengar produk yang berkaitan dengan sayangi ususmu? Ya, itu adalah salah satu produk probiotik. Nah, di dalam mata kuliah ini pun kita nanti akan mencoba ya melakukan isolasi probiotik ya dari lingkungan akuatik ya. Nah, kemudian yang ke-15 adalah mikroba dan teknologi bioflok ya, dan terakhir adalah ujian akhir semester. Sampai sini untuk rencana perkuliahan apakah jelas? Jelas. Baik. Nah, di dalam mata kuliah ini ya penilaian itu ada 3. Yang pertama itu adalah aktivitas partisipatif ya. Jadi kita akan menilai ya sikap kerja bagaimana kalian ya bekerja di dalam suatu kelompok ya maupun secara individual. Dan penilaiannya ya meliputi keaktifan ya, kemudian tanggung jawab, komunikasi, kerjasama dan sebagainya. Itu kita nilai dengan bobot sebanyak 10%. Ya, selanjutnya kita berikan ya project, baik itu dari jurnal, kemudian presentasi, kemudian evaluasi project di dalam di dalam laboratorium. Bobotnya sekitar 45% ya. Nah, selanjutnya ada kognitif atau pengetahuan ya. Nanti akan ada kuis ya di dalam perkuliahan ya, baik itu di kuliah maupun di praktikum sebanyak 5% ya dalam bentuk soal-soal ya dari materi yang diajarkan. Kemudian kita akan ada UTS dan UAS dengan masing-masing bobot sebanyak 20% ya. Kita akan menilai ya pemahaman materi teman-teman semuanya dari pertemuan 1 sampai 7 ya di UTS, dan di pertemuan 8 sampai di 14 ya untuk yang UAS ya. Nah, berikut adalah penilaian ya. Yang pertama untuk nilai A ya, itu range nilainya dari 80 sampai 100 ya. Jadi kalau misalnya ada nilainya 78 itu masuknya berarti AB ya. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman semua bisa mendapatkan nilai A ya di mata kuliah ini. Nah, kemudian untuk tata tertib ya, karena mata kuliah ini ya banyak berhubungan dengan mikroba ya, dan juga ada juga teknik aseptik, maka ada beberapa peraturan yang perlu kita sampaikan sebelum juga nanti bekerja di dalam laboratorium. Nah, yang pertama itu tidak terlambat ya. Jadi tidak ada alasan ya, tidak untuk terlambat.
Kemudian yang kedua adalah tidak makan dan minum. Kenapa tidak boleh makan dan minum? Karena nanti ketika bekerja di laboratorium kan kita banyak ada isolat ya, ataupun dari berbagai asalnya ya, baik itu baik virus ya, fungi dan sebagainya. Kalau misalnya nanti kalian makan, nanti ditakutkan akan juga masuk ke dalam saluran pencernaan ya. Apakah mau seperti itu? Tidak. Tidak ya, jadi tidak boleh makan dan minum. Kemudian tidak menggunakan HP selama pembelajaran ya, baik itu di kelas maupun di laboratorium ya. Ini juga akan meningkatkan fokus kalian pada saat kalian di kelas maupun di laboratorium. Kemudian yang keempat, mengisi daftar hadir ya. Tadi sudah saya buka untuk disimak ya. Silakan teman-teman untuk absen masing-masing ya. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan ruang kelas itu harus seizin dosen ya. Jadi boleh mungkin sekitar 5 sampai 10 menit ya maksimal untuk meninggalkan laboratorium. Kemudian mengikuti tata tertib bekerja di laboratorium. Kita di dalam laboratorium kesehatan dan lingkungan ada SOP ya. Jadi silakan kalian mentaati SOP yang ada. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Baik. Nah, saya akan memperkenalkan ya dosen pengajar pada mata kuliah ini. Yang pertama ada saya sendiri sebagai koordinator teknik mikrobiologi akuatik. Kemudian ada Profesor Widanarni ya. Kemudian ada Dr. Dina Mela, ada Pak Arif Mulya MSI. Kemudian ada Dr. Imam Iqbal. Kemudian ada Ibu Amalia Putri Firdausi MSI. Baik, sampai sini untuk ruang lingkup dan penilaian dan sebagainya. Apakah jelas? Jelas. Jelas ya. Baik, kita akan memasuki materi yang berkaitan dengan ruang lingkup mikrobiologi. Nah, kira-kira apa sih definisi dari mikrobiologi? Mikrobiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari mikroorganisme. Ya, jadi kalau kalian mungkin dengar kata mikro dan makro, mikro itu berkaitan dengan makhluk yang kecil, ya, makhluk yang tak kasat mata. Ya, kira-kira kalau kita di tangan kita ini kelihatan nggak sih ada bakteri, ada virus, kelihatan nggak kira-kira? Coba teman-teman lihat di tangannya masing-masing, kelihatan nggak ada bakteri, ada virus, ada fungi? Nggak kelihatan ya. Jadi makhluk ya atau mikroorganisme ya itu hanya bisa dilihat di bawah mikroskop ya. Nah, sebelumnya ada yang pernah menggunakan mikroskop? Pernah. Pada saat di SMA ya. Oke, apa yang Anda amati di bawah mikroskop? Apa kira-kira? Waktu itu mengamati ya, apa sih Bu yang ada di daun itu Bu, yang daun Stomata? iya. Oh, oke. Lihat akar-akarnya. Akarnya baik ya, artinya sudah ada pengalaman ya sebelumnya ya menggunakan mikroskop. Nah, kira-kira tujuan ilmu mikrobiologi itu apa ya? Yang pertama kita bisa memahami ya struktur maupun fungsi dari mikroba itu sendiri. Kita bisa juga meneliti interaksi antar mikroorganisme ya. Dan kemudian kita bisa mengembangkan kira-kira apa sih aplikasi mikroba ya, baik itu di bidang kesehatan, kemudian pangan ya dan sebagainya. Nah, ini yang kira-kira kita akan pelajari ya. Nah, sebelumnya ada yang pernah kenal dengan wajah-wajah yang ada di slide? Belum. Kira-kira sudah lahir belum ya kita ya? Belum. Saya juga belum lahir ya. Sama ya. Nah, jadi sejarah dari mikrobiologi itu dimulai dari tahun 1635. Jauh ya, zaman dahulu ya. Dimulai dari Robert Hooke, kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, mungkin teman-teman pada saat di mata pelajaran biologi ya, waktu SMA, mungkin pernah mendengar salah satu dari ilmuwan di slide di sini. Ada yang kenal mungkin barangkali? Kemudian ada Louis Pasteur. Ya, ada yang pernah kenal mungkin? Boleh tunjuk tangan? Waktu SMA pernah belajar apa? Boleh? Boleh? Silakan. Belum. Ada yang mungkin pernah ketemu Anthony van Leeuwenhoek mungkin di bukan ketemu ya, tapi belajar ya di mata pelajarannya. Mungkin pernah baca sebelumnya. Oh, belum ya. Belum ya. Lupa ya. Lupa antara belum itu beda tipis sebetulnya. Baik. Kemudian ada Robert Koch ya.
Selanjutnya ada Lord Joseph Lister, ada Edward Jenner, kemudian sampai Alexander Fleming ya. Nah, ini adalah histori dari mikrobiologi. Mungkin nanti kita akan coba bedah satu-satu ya dari historinya. Nah, ini pertama dari Robert Hooke dan juga Anthony van Leeuwenhoek. Nah, yang pertama itu adalah Robert Hooke ya, salah satu ilmuwan ya dari Inggris ya pada abad ke-17. Jadi Robert Hooke ini merupakan orang pertama ya yang menggunakan lensa dan menemukan sel ya, dan selanjutnya ada ahli biologi ya yang dari Belanda ya yang bernama Anthony van Leeuwenhoek yang mengamati sel ya, dan disebutnya animal cults ya. Nah, salah satu penemuannya itu adalah beliau menemukan mikroskop, dan awal mula mikroskop di dunia itu dari Anthony van Leeuwenhoek. Seperti itu ya. Nah, kita berlanjut ke sejarah selanjutnya ya. Oke. Nah, dari Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek, kita masuk di Golden Age ya, dari Louis Pasteur dan juga Robert Koch. Nah, ini yang juga banyak berperan sampai hari ini. Nah, Louis Pasteur ini sangat terkenal sekali ya. Beliau adalah ahli kimia dari Prancis ya, dan beliau melakukan serangkaian percobaan ya yang melibatkan labu leher angsa. Mungkin teman-teman bisa melihat ya di gambar ya. Jadi labunya itu mirip dengan leher angsa. Kelihatan di sini? Kelihatan ya. Nah, jadi Louis Pasteur beliau melakukan percobaan ya. Jadi labu itu diisi dengan kaldu. Ya, nah kaldunya itu kemudian yang satu ditutup ya. Nah, pada saat ditutup ternyata tidak ada pertumbuhan dari mikroba. Nah, pada saat labunya itu dibuka ya, artinya diudarakan ya, ternyata ada mikroba yang masuk ya. Jadi ada yang tumbuh di dalam kaldunya tersebut. Nah, jadi atas dasar ini ya, maka tercetuslah teori nutfah fermentasi ya, yang merupakan mikroorganisme ya, itu sebagai penyebab fermentasi ya. Teman-teman pernah nggak mungkin menaruh ya makanan ya di luar, dikering anginkan, kemudian tumbuh jamur, pernah nggak? Pernah. Ya, ataupun menjadi busuk ya, seperti itu, pernah nggak teman-teman? Pernah. Atau minuman kopi ya, kemudian kita taruh, setelah kita minum kita taruh ya, karena mikroba itu juga ada di mana-mana ya sebetulnya ya, baik itu di air liur kita ya dan sebagainya, dan kita taruh biasanya akan muncul mikroba nggak kira-kira? Ya. Akan muncul kalau kita biarkan selama mungkin 2-3 hari ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, dari Louis Pasteur ada Robert Koch ya. Nah, ini beliau juga sangat terkenal sekali ya karena mengembangkan yang namanya postulat Koch. Jadi ini teknik yang sangat penting sekali ya, postulat Koch, karena postulat Koch ini untuk menentukan agen penyebab penyakit ya dari suatu organisme. Nah, kita akan lihat apa itu postulat Koch ya. Nah, beliau adalah Robert Koch ya, yang lahir dari tahun 1843 ya. Nah, jadi inti dari postulat Koch itu adalah mungkin teman-teman pernah melihat tikus ya ataupun kucing tiba-tiba mati. Tiba-tiba tahu nggak ini penyebabnya siapa ya? Atau ikan tiba-tiba sakit. Mungkin ada yang punya ikan di rumah? Punya. Coba tunjuk tangan yang punya ikan di rumah. Oke. Ikan goreng. Bukan ya, ikan yang sakit. Pernah nggak kalian menemukan ikan yang sakit? Pernah. Ciri-cirinya apa? Kalau kalian Tidak bisa nafsu makannya turun. Nafsu makannya turun. Kemudian ada ciri-ciri lain mungkin? Berenangnya tidak aktif. Berenangnya tidak aktif. Kemudian apa lagi? Ada luka-luka atau tidak mungkin? Iya. Ada luka, ada warna kemerahan atau yang lainnya? Ada ya, menemukan ya. Nah, kita bagaimana cara tahunya ini ikannya sakit apa ya kira-kira ya? Iya kan? Penasaran nggak sih? Iya. Ya, nah itu kita bisa lakukan yang namanya postulat Koch. Jadi kita akan mencari siapa penyebab penyakit ya atau agen yang menyerang ikan kita yang sedang sakit. Nah, di dalam postulat Koch ya ada sebagai contoh ya ada tikus yang sakit ya. Nah, kita belum tahu ini kira-kira karena apa. Nah, ternyata ya di sini kita ambil ya kita isolasi ya, kita bisa melihat
di dalam sebuah petri ya, yang warna bulat itu adalah petri dish yang berisi media untuk pertumbuhan mikroba. Jadi kita isolasi, kita gores ya. Nah, kemudian kita lakukan suntik kembali pada organisme ya, pada tikus yang sehat. Apakah pada saat kita injeksi itu menimbulkan gejala yang sama dengan yang sebelumnya? Nah, kalau menimbulkan gejala yang sama, berarti kira-kira penyebabnya sama atau tidak? Sama, ya. Nah selanjutnya di sini ada yang bagian kontrolnya ya, yang kita tidak injeksi ya. Jadi kita bisa tahu bahwa tikus yang sakit itu berasal dari agen penyakit yang sebelumnya karena menimbulkan gejala yang sama. Nah inilah postulat Koch itu penting sekali karena menjadi teknik ya untuk menentukan penyebab penyakit ya. Nah kita akan memasuki ya mikrobiologi peranannya ya di dalam aquaculture. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang mau disampaikan atau jelas? Jelas. Jelas ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah mikrobiologi di dalam aquaculture ya. Jadi sebetulnya mikroba itu di dalam aquaculture ada banyak manfaatnya ya. Pertama itu sebagai decomposer. Jadi mikroba itu bisa memainkan peran penting ya di dalam mengolah ya limbah di dalam akuatik ya, baik itu dari pakan, dari ekstraksi dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat di sini ya teman-teman, di sini ada biasanya kalau kita di kolam maupun di akuarium kan kita ngasih pakan ikan ya. Nah biasanya teman-teman karena ini baru masuk, sebelumnya kalau ngasih makan ikan itu gimana? Sebanyak-banyaknya atau bagaimana biasanya? Gimana? Sekenyangnya ya. Ada juga yang mungkin sebanyak-banyaknya biar ikannya kenyang. Atau biar cepat gede ya ikannya ya. Ada yang mungkin melakukan itu sebelumnya? Oke, ada mungkin ya. Nah, jadi kalau kita ngasih pakan ya di di perairan, terutama untuk ikan ya. Jadi pakan itu tidak sepenuhnya dimakan oleh ikan ya. Jadi pakan itu bisa menjadi limbah ya dari pakan sisa. Kemudian pakan itu akan diolah ya oleh ikan ya. Dan ada yang namanya feses dan juga urin ya, itu bisa menjadi racun ya di dalam perairan. Nah, jadi ada yang namanya siklus nitrogen. Jadi amoniak yang berasal dari akumulasi feses, kemudian pakan tidak termakan, kemudian dari sisa pakan ya, itu akan menjadi amoniak. Yang kemudian amoniak ini akan dibantu ya didekomposisi ya oleh bakteria. Nah, inilah salah satu peran dari mikroba ya di dalam lingkungan aquaculture ya. Jadi ada bakteri Nitrosomonas. Dia akan bakteri ini ya akan mengolah ya amonia menjadi nitrit ya. Kemudian nitrit ini sebetulnya juga masih beracun ya untuk ikan. Nah, kemudian dibantu lagi oleh nitrobakter ya untuk menjadi nitrat, dan juga dari nitrat akan diubah kembali ke N2 ya menjadi gas. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya kalau misalnya kita bisa melakukan isolasi baik untuk bakteri-bakteri yang bisa membantu dalam proses nitrifikasi ya, pengubahan amoniak menjadi nitrat dan juga denitrifikasi ya, baik itu bakteri Pseudomonas ya dan sebagainya yang membantu menghasilkan atau membantu mengurai ya NO3 atau nitrat menjadi N2 gas ya, seperti itu. Jadi itu prosesnya yang ada di dalam perairan ya. Sampai sini terbayang semuanya? Terbayang ya. Nah, selanjutnya ya, selain menjadi decomposer ya, nah mikrobiologi juga bisa menyebabkan ya, mikroba itu bisa menyebabkan sakit. Nah, jadi ada banyak sekali ya yang bisa kita pelajari, baik itu dari golongan parasit ya, dari golongan fungi ya. Kita bisa melihat di sini ada beberapa jenis mikroba yang bisa menyebabkan sakit ya, baik itu menyebabkan ulcer ataupun borokan ya pada ikan. Mungkin teman-teman pernah melihat ikannya ada borok ya atau ada luka, kemudian terjadi ada lubang ya di situ ya, dan kemerahan. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai ulcer, dan penyebabnya macam-macam, tidak hanya dari bakteri tapi bisa juga dari fungi atau yang lainnya, karena kadang-kadang
beberapa mikroba itu bisa menimbulkan gejala yang mirip ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari jauh lebih dalam di mata kuliah selanjutnya ya sebetulnya. Oke, kita lanjut. Baik. Nah, selanjutnya adalah mikroba ya yang kita gunakan sebagai probiotik dan juga sebagai vaksin. Mungkin teman-teman pernah dengar kata vaksin? Pernah dengar? Pernah. Nah, waktu kita COVID-19 kita divaksin ya, Iya. masing-masing. Kalian berapa kali dilakukan vaksin? 2 kali. Mungkin ada yang 3 sampai 4 kali ya. Ada vaksin booster dan sebagainya. Nah, jadi mikroba ya itu bisa kita gunakan ya untuk kegiatan aquaculture yang lebih menguntungkan ya. Karena kita tahu bahwa terutama mikroba yang kita sebut patogen atau agen penyebab penyakit itu memang sudah ada di lingkungan akuatik ya, yang mana kita bisa kendalikan dengan mikroba yang baik ya, baik itu dari probiotik dan juga dari vaksin ya, yang nanti akan menghasilkan antibodi di dalam tubuh inang. Nah, pertama ya vaksinasi ya. Vaksinasi itu sebetulnya kita menggunakan patogen ya, baik itu dari golongan bakteria maupun dari golongan virus ya. Nah, di sini di mata kuliah ini kita mungkin tidak sampai membuat suatu vaksin ya, dari beberapa mikroba ya, karena nanti ada mata kuliah selanjutnya yang kita akan menggunakan vaksin. Nah, paling tidak kita bisa mempelajari ya mikroba terutama bakteri patogen yang bisa kita jadikan vaksin ya, misalnya dari bakteri Aeromonas hydrophila. Kemudian probiotik ya, itu juga kita bisa mempelajarinya, nanti di dalam praktikum kita juga akan praktik ya bagaimana mengisolasi dan sebagainya. Baik, terakhir di sini kita akan lakukan kuis ya. Nah, oke. Silakan yang pertama ada yang bisa jawab, siapa ilmuwan kimia dari Prancis ya pencetus teori nutfah fermentasi? Silakan, ada yang bisa jawab? Saya Bu, nama saya Laifa, izin menjawab Bu berdasarkan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ilmuwan kimia dari Prancis pencetus teori nutfah fermentasi itu Louis Pasteur Bu. Oke, jawabannya betul ya. Kita beri aplaus ya. Baik, yang kedua, sebutkan peranan mikroba dalam aquaculture. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Untuk peranan mikroba dalam aquaculture yang sudah Ibu jelaskan tadi, mungkin salah satunya kita jadi tahu bahwa mikrobiologi ini mempelajari tentang siklus nitrogen Bu. Jadi di perairan itu gimana kita tahu adanya adanya proses penguraian bahan organik yang ada di media pemeliharaan atau media budidaya. Itu juga selain itu juga mikroba ini atau mikrobiologi ini berperan untuk kita dalam aquaculture itu untuk mengetahui contohnya teknologi budidaya seperti bioflok ya Bu, mungkin di mana yang pernah saya baca itu penggunaan probiotik atau mikroba baik yang ada di dalam perairan. Mungkin itu Bu. Baik, betul ya jawabannya. Silakan. Baik, yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan dari mata kuliah ini hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan ini bahwa kita dapat mengetahui dari sejarah mikrobiologi, ruang lingkup mikrobiologi, bagaimana mikrobiologi ini dapat menguntungkan di sektor aquaculture, misalnya untuk di proses ada amonifikasi, kemudian nitrifikasi, kemudian ada denitrifikasi, kemudian ada mikrobiologi juga yang dapat tidak menguntungkan untuk aquaculture seperti adanya parasit seperti Argulus, Trichodina. Kemudian dalam hal ini juga mikrobiologi juga dapat menguntungkan seperti dalam pembuatan vaksin, yang dimana vaksin ini kan mikroorganisme yang dilemahkan untuk membentuk sebuah antigen atau antigen yang spesifik untuk nantinya pengobatan. Kemudian juga ada probiotik yang berguna untuk penyembuhan atau pengobatan dari ikan ataupun berbagai berbagai organisme akuatik seperti itu, Bu. Baik, lengkap sekali ya. Kita berikan aplaus.
Baik, semuanya ya, untuk materi sudah saya berikan di LMS ya, kalian bisa akses setelah kuliah ini. Baik, untuk kuliah hari ini saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.